lagi. Oke, ini saya share screen ya. Oke, ya saya ulangi ke pertanyaan tadi ya. Kalau untuk enterprise system dengan menggunakan point of sales seperti kasir pada minimarket yang sudah besar ya, yang skala operasinya besar, dia pasti akan apa itu lebih kompleks sistemnya karena dia mengintegrasikan misalnya dengan inventory. Ya kalau Anda pesan sesuatu secara e-commerce, dia harus bisa ngecek, yang Anda pesan itu barangnya ada kan atau enggak, baru dilayani. Jangan sampai barangnya habis, spare partnya sudah nggak ada atau jadwal produksinya masih lama, Anda layani, kemudian apa yang terjadi, time to marketnya, delivery time-nya akan lama banget gitu ya. Nah itu akan jadi masalah tentu saja. Jadi lebih kompleks. Ya, point of sales itu integrasinya kemana-mana di subsistem yang ada di perusahaan. Satu jiwa itu adalah satu bentuk aplikasi platform e-commerce tapi yang non komersial yang lebih sederhana. Kalau yang untuk korporat dia akan lebih kompleks karena dia akan mengintegrasikan semua bagian yang ada dalam perusahaan. Mengintegrasikan sistem produksi, mengintegrasikan sistem inventory, ya, mengintegrasikan sistem SDM, sistem salesnya dan sebagainya. Ada pertanyaan lagi tadi? Siapa yang tanya? Halo, siapa yang tanya tadi? Saya Pak, yang nanya Oke. Pak. Ya, oke. Gimana? Iya. Sudah cukup? Iya. Oke. Iya paham Pak. Siap. Oke. Ya, jadi lebih kompleks pasti. Kalau Anda lihat yang di minimarket yang nama depannya I dan A, saya tidak sebut karena ini saya masukin ke YouTube ya. Saya kalau di kelas sih saya enteng aja nyebutin merek gitu ya. Tapi kalau masuk YouTube ini harus hati-hati ngomong gitu ya. Kadang ada hal-hal yang sensitif gitu ya, enggak bisa saya sebut belak-belakan gitu ya, atau saya cerita terang benderang itu enggak bisa. Beda dengan di kelas itu bisa lebih bebas karena tidak direkam gitu ya. Ada risiko kena undang-undang ITE misalnya kalau saya mengungkapkan praktek-praktek tertentu yang misalnya menjelekkan nama seseorang atau itu harus hati-hati gitu kalau direkam ya. Itu medsos juga itu sama ya. Tapi intinya dia enterprise system itu dia uh, lebih kompleks gitu ya, akan enterprise wide. Oke. Ini rekamannya jalan. Ya, nah ini proses e-commerce-nya di sini yang Anda bisa lihat. Ada infrastrukturnya, ada website-nya, dan sebagainya gitu ya. Dan website itu dia harus user friendly, itu pasti ya, mudah dipakai. Ya. Ingat bahwa pengguna e-commerce itu bukan ahli IT, jadi harus user friendly. Usability-nya tinggi ya, usability itu jadi dalam konsep sistem dia mudah untuk dipahami gitu ya, intuitif, sehingga website itu sebelum dia benar-benar diprogramming oleh programmernya harus didesain dulu, ada di desainer user interface-nya, ada wireframe-nya gitu ya, dia harus disketsa dulu gitu ya sebelum benar-benar jadi user interface-nya ya. Dan kemudian tidak boleh rumit, mudah dimengerti, dan prosesnya tidak boleh panjang-panjang kalau bisa. Jadi proses transaksinya itu tidak boleh terlalu panjang sehingga misalnya kalau ada, waduh saya lupa ngisi ya, harus back, atau kemudian ketika kita back itu hilang yang kita isi sebelumnya, waduh sudah batal pasti, orang yang mau belanja itu pasti nggak jadi ya. Jadi nggak boleh terlalu panjang, nggak boleh terlalu rumit gitu ya. Kalau bisa dia sudah bisa nge-save apa yang dilakukan sebelumnya, sehingga kalau terjadi kesalahan dia bisa error pada sistem, dia bisa munculin kembali datanya tanpa si usernya itu harus ngulangi input dari nol gitu ya, akan sangat menjengkelkan. Dan kemudian juga nggak boleh lambat gitu ya. Di e-commerce itu kalau Anda menunggui aplikasi yang lelet gitu ya, nggak muncul-muncul gitu ya, pasti ditinggal sama usernya gitu ya. Pasti dia nggak akan mau nungguin. Syukurnya bahwa
teknologi baik dari sisi hardware, software, internet itu di kita sudah lumayan sekarang ya, lumayan bisa mengakomodasi. Lebih cepat lah kalau dibandingkan 20 tahun yang lalu gitu ya. Kalau 20 tahun yang lalu ekosistem e-commerce itu belum mature, sehingga 20 tahun lalu kenapa e-commerce itu banyak yang bertumbangan walaupun dia pionir, walaupun dia first mover di pasar. Ya karena ekosistem infrastrukturnya belum matang gitu ya, belum mature. Kalau sekarang sudah mature. Walaupun belum kayak di Korea yang atau di mana yang internetnya udah set 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 gitu ya, bahkan sudah 5G gitu ya. Yang sudah nggak ada lag-nya lagi gitu ya. Nah, tapi udah lumayan lah kalau di kita gitu ya. Nah, kemudian cuma kalau di kita tuh hambatan infrastruktur e-commerce itu adalah hambatan geografi ya. Kalau kita bicara tentang e-learning itu termasuk e-commerce juga ya. Tapi dia bukan e-commerce untuk komersial ya. Kebanyakan e-learning itu salah satu bentuk e-commerce juga. Jadi e-donations ya, dana digital endowment fund, dana abadi digital gitu ya, digital endowment fund ya, donasi digital, kemudian e-learning. Nah, itu salah satu bentuk aplikasi e-commerce tapi biasanya non komersial. Nah, kalau di kita apa? Anda bisa lihat ya, Anda kalau sekarang ini bisa kuliah dengan duduk manis di dalam rumah, menikmati Zoom ini tanpa ada gangguan yang berarti Anda cukup punya kemewahan. Syukuri itu, teman-teman. Karena di tempat lain di Indonesia, ada yang, oke, misalnya pemerintah itu membagikan kuota. Betul ya, ada sekarang dengar ya, pemerintah mau bagikan kuota, atau oke lah, kuota internetnya dibantu siapa gitu ya. Sekarang kuotanya dikasih, sinyalnya nggak ada. Bisa bayangkan, kuotanya dikasih, sinyalnya nggak ada gitu. Nah, itu yang terjadi di daerah-daerah terpencil. Kalau seperti di tempat kita, si kuota dikasih, sinyal nggak ada masalah. Di tempat yang lain, kuota diberikan, sinyalnya nggak ada, saudara-saudara. Gimana dia mau belajar learning gitu? Sehingga Anda mungkin pernah mendengar di tempat-tempat terdalam di Indonesia itu, guru-gurunya sampai harus menempuh perjalanan yang jauh supaya apa? Mendatangi siswa itu ke rumahnya. Jadi learningnya tuh gurunya datang ke rumah siswa, saudara-saudara. Karena sinyalnya nggak ada. Ada siswa yang mencari sampai ke pinggir-pinggir jalan untuk mencari sinyal. Nah, itu infrastruktur. Ya, infrastruktur. Ya, kemudian proses di situ ya. Jadi bagaimana proses bisnisnya itu tadi. Seperti saya cerita 1Jiwa tadi itu ya. Itu proses bisnis sederhana ya. Anda masukkan di website 1jiwa.ubaya.ac.id, kemudian di back-end system, di adminnya, saya akan lihat, oh ada si Laksmi misalnya memasukkan ke website 1Jiwa. Tapi Laksmi belum transfer. Ketika saya cek ke mutasi rekening, nggak ada transfernya dari apa yang diinput oleh Laksmi di website. Maka saya tidak verifikasi. Tapi ketika Laksmi misalnya input di websitenya 1Jiwa dan dia benar-benar akhirnya transfer, misalnya dia buka internet bankingnya, kemudian dia transfer sesuai kode yang diberikan, angka yang diberikan, angka unik yang diberikan untuk transfer di 1Jiwa itu. Kemudian ketika saya cek di mutasi rekening ada transfernya, tangga nominalnya cocok, saya verifikasi, muncullah transfernya di website sebagai nama donatur. Apakah dia manual, apakah dia apakah dia menggunakan nama lengkap atau menggunakan anonim sesuai yang dia donasikan. Nah, itu proses saudara-saudara. Bisnis proses. Ada proses bisnisnya, ada prosedur verifikasi, ada data yang masuk ke admin, tapi tidak semua data yang masuk ke admin itu menjadi transaksi. Sama kalau Anda misalnya beli tiket melalui aplikasi tiket pesawat misalnya.
Anda ngisi tiket itu tak 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 gitu ya. Data itu akan masuk ke admin dari aplikasinya. Tapi selama Anda tidak transfer, ya data itu tidak akan diverifikasi, gitu ya. Jadi ada proses bisnis di dalamnya, ya. Kemudian ada e-market di situ, ada bisnis partnernya, ya misalnya tadi terkoneksi ke supplier, ya. Kalau ada customer pesan melalui website ini, kalau manufacturer ya, bukan satu jiwa. Kalau satu jiwa kan bukan manufacturer. Kalau manufacturer misalnya, Anda pesan melalui website, dia akan ngecek ke inventory. Inventory-nya ada nggak? Kemudian dia akan ngukur. Oh berarti ini sudah perlu apa produksi lagi, barang ini sudah terpesan. Dia akan notifikasi ke supplier. Supplier akan mulai apa? Mengirimkan suku cadang spare part. Ini yang saya bilang tadi, ke siapa yang tanya itu ya, siapa yang tadi tanya. Dia enterprise wide system yang menghubungkan semua bagian di dalam perusahaan, bahkan dengan bagian yang di luar perusahaan. Ya, dengan customer, dengan supplier, ya, dengan supplier, dengan customer kalau Anda pakai aplikasinya itu. Ya, Anda pakai aplikasinya itu. Dengan pemerintah kalau misalnya itu perpajakan, ya. Dan ada CRM di situ, ada PRM. Dua-duanya sama. CRM itu customer, PRM itu partner, ya. PRM itu partner. Partner itu supplier, distributor, ya, government, pemerintah. Nah, bagaimana Anda menjalin hubungan dengan mereka, ya, dengan konsep CRM misalnya, menjalin hubungan baik, mengetahui perilaku konsumen, kemudian mengenal siapa konsumen dulu, mengetahui perilakunya, kemudian mempersonalisasi barang atau jasa yang hendak kita produksi dengan perilaku si konsumen itu, ya, dan seterusnya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, sehingga proses pemenuhan pesanan ini penting, ya. Kenapa? Karena penting untuk apa? Untuk fulfillment prosesnya beres, gitu ya. Jadi kalau orang mesan, sistemnya harus bisa ngecek ke inventory, memastikan ini ada enggak. Kalau enggak ada, oke, dia mungkin harus kalaupun orang ini mau beli juga harus bisa ngasih pesan. Inventory-nya enggak ada, mau pesan dulu, mau waiting list dulu, mau daftar tunggu dulu, tapi Anda nunggu lebih lama. Time to market-nya lebih lama, dari delivery time-nya lebih lama. Nah, customer-nya harus tahu ada notifikasi, dan untuk memastikan berapa lamanya itu kan perlu ngecek ke inventory. Inventory perlu ngecek ke supplier dan seterusnya, gitu ya. Dan itu by system. Nah, itu yang saya bilang sistemnya lebih kompleks. Dia enterprise wide. Enterprise wide itu mencakup integrasi keseluruhan sistem itu, dan juga bahkan sampai keluar external party, pihak luar, partner kita, perbankan, distributor, supplier, pemerintah, pajak, ya, sampai keluar, gitu ya. Nah, supaya proses bisnisnya itu bisa smooth. Nah, kalau tidak ada integrasi yang baik seperti itu, yang terjadi adalah kekacauan. Anda cuma bikin misalnya silo sistem penjualan tok, tapi sistem penjualannya berdiri sendiri, nggak terintegrasi ke inventory. Orang mesen, tapi kemudian tiba-tiba apa? Kita sanggupi, dia sudah bayar, kemudian normal waktu transaksinya 1 minggu, sampai delivery time, ternyata stoknya nggak ada, nunggu 1 bulan. Apa nggak mencak-mencak gitu, apa konsumenmu gitu ya. Nah, sehingga dia harus smooth di situ, gitu ya. Kenapa? Karena kemampuan memenuhi pesanan secara tepat waktu, tepat spesifikasi, tepat kualitas, akurat pengirimannya, itu sangat penting dalam e-dagang. Karena e-dagang itu beda dengan dagang dengan toko fisik. Anda nggak ketemu secara fisik. Kalau Anda meleset berapa hari saja, customer Anda kan pasti sudah ketar-ketir. Konsumen Anda pasti sudah merasa tidak nyaman, sudah merasa yang bukan-bukan, sudah merasa mungkin saya ditipu atau dan sebagainya. Belum lagi kalau barangnya tiba dengan spesifikasi yang berbeda.
yang digambar begini, yang dikirim begitu. Pernah lihat kan ada komplainan di medsos seperti itu. Saya berapa kali memantau seperti itu. Yang digambar begini, yang dikirim begitu. Mencak-mencak dia di medsos. Kemudian dicek orangnya yang jualan, cuma dibaca doang, read only gitu ya, dibaca doang tapi nggak direspon, duit sudah diterima. Tapi akibatnya apa? Orang jadi kapok transaksi dengan dia. Dan orang itu kalau dia tidak puas, dia tidak kecewa, dia kecewa. Survei membuktikan bukan hanya dia sebagian besar akan berhenti jadi karyawan Anda, tapi jadi customer Anda, dia berhenti jadi customer Anda, tapi dia juga akan cerita cerita ke yang lain, dan cerita yang lain sekarang viralnya sangat mudah karena ada media sosial. Ya, sehingga Anda harus take care dengan ini kalau memang bisnis Anda itu dimaksudkan untuk sesuatu yang sustainable dalam jangka panjang. Ya, order fulfillment ini menjadi penting. Ya, pemenuhan pesanan, ya, dengan konsumen, gitu ya. Kemudian ada back office-nya, ya tadi yang saya bilang tadi, packing, delivery, accounting, logistik, inventory, ya. Kemudian ada front office yang berhadapan dengan konsumen, ya misalnya sales, advertising gitu ya. Dan konsumen nggak mau tahu, begitu sales menjanjikan barang itu terkirim tanggal sekian, sudah dipesan, masuk sistem, nggak mau tahu dia inventorinya begini. Nah, itu sistem Anda harus benar-benar beres. Ya, benar-benar proses bisnisnya smooth di situ. Ya memang sih yang seperti itu enggak semua teman-teman, karena pada kenyataannya banyak penjual di marketplace itu sekarang yang hanya bertindak sebagai reseller aja. Itu banyak ya. Banyak di marketplace itu penjual yang hanya bertindak sebagai reseller saja. Dia enggak punya barangnya tapi hanya sekedar jualan. Ya. Nah, risiko order fulfillment-nya enggak smooth ya memang tinggi kalau caranya begitu, karena dia tidak mengendalikan aspek dari hulu ke hilirnya. Tapi kalau yang ini kan kita cerita yang perusahaan yang integrated gitu ya. Nah, seperti itu. Logistik menjadi penting ya. Itulah kenapa di masa pandemi ini logistik itu menjadi sesuatu yang sangat sangat ya, meningkat bisnisnya gitu ya. Yang lain turun, bisnis logistik naik. Kenapa? Karena e-commerce naik. Tapi jangan lupa, tidak semua e-commerce itu naik loh ya. Ada yang tutup, ada cek ya, ada beberapa e-commerce juga yang gagal gitu ya. Tidak perlu saya sebut nama, ada e-commerce yang akhirnya tutup. Ada yang dimiliki perusahaan yang semula punya toko fisik yang sangat besar di Indonesia, dia bikin e-commerce-nya akhirnya tutup. Ada yang dimiliki oleh oleh operator telekomunikasi terbesar di Indonesia, bikin e-commerce, sekarang e-commerce-nya juga tutup. Ya, nah itu tidak semua sukses juga, berarti ya. Nah, ada faktor yang dia tidak berhasil di situ yang harus kita kaji. Kalau kenapa ada seperti itu. Nah, kemudian proses pemenuhan pesanan itu yang pertama dikatakan adalah memastikan bahwa konsumennya akan membayar, gitu ya. Kemudian juga tadi saya bilang tadi, kalau Anda cuma ngisi website-nya 1 jiwa, tapi tidak transfer, ya tidak akan saya verifikasi. Ya, jadi harus memastikan bahwa transfernya sudah terjadi. Kemudian mengecek stok, ketersediaan stok, ini penting ya kalau Anda jualan barang gitu ya. Kalau Anda jual terus, nggak peduli terima pesanan aja, ternyata stoknya nggak ada, ya konsumennya siap-siap kebakaran jenggot, terima barangnya lama. Dan seperti saya bilang tadi, kalau di e-commerce itu secara psikologis, konsumen itu akan lebih cepat cemas, tidak percaya. Kalau apa? Pengirimannya terlambat. Kenapa? Karena dia tidak kontak langsung. Dia tidak tahu kan Anda ada di mana, dan seterusnya. Gitu ya. Sehingga tingkat kepercayaannya itu lebih rendah dibandingkan bisnis dengan toko fisik. Karena kalau toko fisik kan dia tahu tokonya di mana.
ketemu Anda, megang barangnya gitu ya. Kalau kalau e-commerce tidak ada seperti itu ya, sehingga kemampuan Anda menjaga kepercayaan itu menjadi sangat penting ya. Kemudian juga untuk shipment, pengiriman, insurance itu juga penting ya. Replenishment ini kalau barangnya sudah habis ya kemudian harus diisi lagi ya. Production in house kalau Anda produksi sendiri ya. Kemudian bisa jadi ada kontraktor, ada pihak lain yang mengerjakan ya. Kemudian juga customer contact ya. Terus ini konsepnya CRM ya. Di berbagai titik dengan customer contact itu Anda harus bisa integrasikan. Ya, misalnya Anda punya toko fisik Anda ada di Jakarta, ada di Surabaya, suatu. Anda punya service center di Surabaya, di Jakarta, 4 gitu ya. Anda punya aplikasi di Play Store, di Android, itu sudah berapa gitu ya. Kemudian Anda punya website, itu semua harus diintegrasikan. Sehingga nanti kalau terjadi transaksi, terjadi komplain, customer handling sistemnya akan bisa melacak semua itu. Oh, Bapak sudah datang ke toko ini pada tanggal sekian, jam sekian beli ini ya, gitu. Jadi konsumennya nggak jengkel, nggak ngulang lagi cerita yang sama, ngulang lagi cerita yang sama. Kenapa? Karena customer service-nya nggak punya riwayat datanya. Sehingga setiap kali datang misalnya sudah komplain melalui aplikasi, terus datang lagi ke tokonya. Kalau kalau misalnya itu datanya ada, dia kan bisa ngelacak gitu dari aplikasi itu. Oh, Bapak ada masalah ini ya. Paling enggak konsumennya enggak merasa percuma gitu ya. Jadi dia sudah masukin aplikasi itu udah terlacak. Oh, tapi kalau misalnya sistem kita nggak terintegrasi, customer service yang menghadapi nggak ngerti jelas bahwa dia sudah masukin ke aplikasi komplainnya misalnya, ya akibatnya konsumennya akan tambah kebakaran jenggot kan. Ngulangi cerita yang sama, nggak dapat solusi, juga apalagi kalau sampai berkali-kali gitu ya. Nah, kemudian juga menggunakan ada returnnya gitu ya. Jadi ini misalnya barang yang rusak, cacat, tidak sesuai, ini harus ada prosedur pengembaliannya. Kalau di Indonesia ini agak rodok bulat gitu ya. Kenapa? Karena uh, kalau di luar negeri lebih mudah ya prosedur pengembalian barang ini. Anda bisa kembalikan di titik mana aja, biasanya nggak pakai banyak 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 hal gitu dikembalikan. Jadi kalau di Indonesia agak susah gitu ya. Kenapa? Karena sisi customernya ya ada memang ada penjual yang nakal, tapi sisi customernya juga ada modal hazardnya seringkali. Ya, sehingga di kita seringkali bermasalah hal seperti itu. Ya, nah ini adalah proses ininya. Kalau dibuat flowchart seperti ini. Ya. Nah, kemudian ada proses administrasinya, intinya ada pemesanan gitu lah, sales quote gitu ya, misalnya product inquiry. Sales quote itu gini, kalau kita menerima request for quotation dari calon pembeli gitu ya, jadi calon pembeli bilang, saya mau beli barang ini, bikinin dong. Dia biasanya akan menyerahkan dokumen yang namanya request for quotation, RFQ. RFQ ya, request for quotations atau product inquiry, dan kemudian kita sebagai calon penjual akan memberikan penawaran. Penawaran ini yang disebut sebagai sales quote. Ya, sales quote kita tawarkan kepada konsumennya. Ya, kemudian ada konfirmasi, delivery, ya, nah itu penting ya, pengiriman. Dan pengiriman ini harus bisa dilacak, gitu ya, berapa hari, sudah di mana barangnya, itu harus bisa di-trace. Dan sistem logistik itu harusnya secara teknologi dia sudah bisa melakukan itu ya, melalui GPS, Internet of Things, melalui sensor, melalui satelit ya, dia bisa melacak semua hal tersebut ya. Dan ya logistik ini kadang jadi masalah karena dia melibatkan pihak ketiga. Yang namanya pihak ketiga itu ya tidak berada di bawah kontrol atau kendali kita sepenuhnya gitu ya. Nanti dia bisa jadi masalah. Kemudian ada sistem pergudangan, itu jelas ya, dan bisa menggunakan sistem cerdas, bisa menggunakan Internet of Things, jadi bisa menggunakan robot, bisa menggunakan software, hardware, jaringan komputer, kemudian bisa menggunakan
prosedur-prosedur yang lain gitu ya, bisa menggunakan sensor-sensor, menggunakan konektivitas internet. Ya, kemudian kecepatan juga ada yang same day, sehari sampai dan seterusnya. Ya. Tapi kalau sampai pada yang 1 jam ini saya rasa agak agak riskan ya, susah. Apalagi kalau di kita lalu lintas macet, gimana menjamin barangnya sampai dalam 1 jam. Nah, kalau terjebak macet gandeng di Margomulyo gimana caranya? Susah kan gitu ya. Gitu. Dan itu bisa outsourcing juga ya, diberikan kepada pihak ketiga dan ada intelligent factory-nya tadi ya. Jadi dia menggunakan software, hardware, menggunakan internet, menggunakan sensor-sensor, menggunakan kecerdasan buatan. Ya. Dan bisa kustomisasi walaupun produknya massal. Kustomisasi itu jadi apa? Walaupun produknya massal, dia bisa di custom untuk segmen tertentu dan kemudian di custom lagi untuk segmen yang berbeda dengan fitur-fitur yang sedikit berbeda sesuai karakteristik segmen konsumen. Ya, mass customization. Oke. Handling return tadi ya, reverse logistik ya, jadi konsumen mau mengembalikan barang yang rusak misalnya, nah itu harus juga dimungkinkan kalau bisa. Ya. Juga hal yang sama dilakukan pada B2B. Ya. Kalau B2B ini biasanya berdasarkan dokumen kontrak gitu ya. Jadi kalau B2B pasti lebih rumit dan ada dokumen kontraknya dan kita ikut pada dokumen kontrak itu. Jadi ngirimnya pakai apa, siapa yang bayar bea cukainya itu ada di dokumen kontraknya. Kalau terjadi kesepakatan penjualan. Nah, kemudian juga fulfillment-nya bisa macam-macam, ya misalnya bisa di merger pada saat uh, inventory atau barangnya itu transit gitu ya. Jadi bisa dari 2 lokasi yang berbeda pada saat dia transit digabungkan, dikirim ke lokasi konsumen. Ya. Kemudian juga bisa rolling warehouse. Ya. Jadi produk yang dikirim itu menggunakan kendaraan, misalnya tidak langsung ditentukan tujuannya kemana, tapi decision untuk kuantitas yang diturunkan itu baru ditetapkan pada saat kita sampai di lokasi penurunan barangnya itu. Jadi itu rolling warehouse. Ya. Kemudian juga menggunakan ERP. Ya. Ini yang saya bilang enterprise wide system tadi, dia mengintegrasikan semua sistem yang ada di dalam dan di luar perusahaan kita. Ya. Oke. Intelligent agent ini, tadi yang saya bilang menggunakan Internet of Things, robot, dan sebagainya itu ya. Menggunakan sensor-sensor cerdas. Ya. Istilah kerennya sekarang Internet of Things. Dan bahkan bisa melakukan data mining gini ya, jadi bisa mengolah data dalam jumlah besar dari dalam dan luar perusahaan, kemudian mendapatkan pola-pola tertentu. Ya. Dan data itu sekarang sangat mudah untuk didapat, cuma masalahnya bagaimana kita mendapatkan data yang terpercaya dan mengolah datanya sedemikian rupa. Oke, nah itu tentang fulfillment, ya pemenuhan proses pemenuhan pesanan. Dan ini adalah kemudian proses pengembangan e-commerce ya. Jadi tujuan kita, formulasi, strategi, dan sebagainya. Kemudian itu nomor 1. Nomor 2, kita mulai desain aplikasinya. Ya, jadi desain dulu, front end-nya, back end sistemnya seperti apa. Sama, saudara-saudara. Satu jiwa itu sistem yang sederhana. Tapi ketika saya mulai terlibat dulu, ya kita mulai mereka-rekan. Ya, menu-menunya satu jiwa itu nanti apa aja gitu. Kita mulai desain dalam bentuk coret-coret dulu, dalam bentuk teks tulis narasi dulu gitu ya. Baru nanti backbone-nya yaitu Direktorat Sistem Informasi Manajemen yang membuat aplikasi satu jiwa itu mewujudkan di sistem tersebut melalui programming ataupun melalui user interface designer yang mereka miliki. Ya. Kemudian di situ ada hostingnya juga, ya seperti saya bilang tadi, hosting itu misalnya penting untuk
memastikan kapasitas data, kapasitas transaksi. Intinya jangan sampai lemot ya. Kalau dia lemot, transaksi Anda pasti besar kemungkinan banyak yang lewat gitu ya. Banyak orang yang mau beli batal beli karena lemot gitu ya. Kemudian mudah dipahami desain user interface-nya gitu ya. Menyediakan berbagai metode pembayaran. Ya, kalau Anda broad segment seperti Satu Jiwa itu kan broad segment ya. Segmen yang luas ya, diusahakan dia bisa mengakomodasi mulai dari orang-orang yang mungkin nggak ngerti pembayaran ala e-commerce dengan menggunakan website, dengan menggunakan internet banking dan sebagainya, hingga orang-orang yang tech savvy, orang-orang yang biasa menggunakan e-commerce, biasa menggunakan QR code. Jadi kita mengakomodasi mulai orang mau transfer manual, orang bisa transfer manual loh, dia bisa datang ke kasir di bank misalnya, atau datang ke ATM, transfer manual kan. Sampai pada apa? Melalui website, melalui sistem, sampai pada QR code. Jadi kalau di kita broad segment, ya ini tergantung nanti, Anda segmen konsumennya di mana. Intinya mempermudah konsumen supaya dia bisa melakukan transaksi. Nah, kemudian beberapa pilihan juga di dalam pembangunan sistemnya itu, ya apakah in-house gitu ya. In-house ini berarti Anda bangun sistemnya dengan menggunakan programmer yang Anda miliki sendiri. Seperti misalnya Satu Jiwa itu in-house. Kenapa? Karena Satu Jiwa itu dibangun oleh Direktorat Sistem Informasi Manajemen, Direktorat SIM, Ubaya. Jadi programmernya Ubaya yang membuatnya Satu Jiwa itu. Tapi Anda bisa juga misalnya memesan aplikasi yang sudah jadi dari branded software house, misalnya dari Oracle, dari Microsoft, gitu ya, itu bisa. Atau Anda pesan dari software house developer. Ya, software house developer itu adalah developer pengembang sistem, tapi yang sifatnya lokal dan bisa custom. Yang masing-masing punya kelemahan sendiri-sendiri. Ya, kalau in-house ya kita bisa arahkan lebih mudah karena dia orang kita sendiri, kita gaji sendiri, tapi masalahnya apakah dia punya waktu enggak untuk mengerjakan itu? Punya kapasitas enggak untuk mengerjakan sistem itu? Khususnya ya kalau sistemnya adalah large scale system atau enterprise wide system atau ERP itu tadi ya, Enterprise Resource Planning System yang mengintegrasikan berbagai sistem silo atau sistem yang semula silo atau sistem yang semula berdiri sendiri-sendiri di dalam perusahaan. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini, saudara-saudara. Kita hari ini sudah belajar tentang payment system dan tentang proses pemenuhan pesanan atau order fulfillment system pada e-commerce. Ada pertanyaan kah? Ya, kalau nggak ada pertanyaan dulu, ada pertanyaan nggak teman-teman? Ya, kalau belum ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu lagi pertemuan ke depan. Tapi kayaknya minggu depan bukan dengan saya ya. Nanti tanya aja Pak Gunawan atau Pak Argo ya. Siapa minggu depan. Kayaknya minggu depan bukan saya. Thank you semuanya. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you.